Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friends, I am Reski Ramana Putra. I am from 5 semester of English Language Department from Education Department State College Islamic School Mandailing Natal. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode, strategi, dan teknik dalam penerjemahan. Metode yang pertama, word-for-word translation. A type of translation that does not change the language structure of the source language. Basically, this type of translation translates sentence per word in general. This type of translation is useful for translating common text. Dalam menerapkan metode penerjemahan ini, penerjemah hanya mencari padanan kata bahasa sumber dalam bahasa sasaran, dan pencarian padanan itu tidak dikaitkan dengan konteks. Dia tidak mengubah susunan kata bahasa sumber dalam terjemahannya. Dengan kata lain, susunan kata dalam kalimat bahasa sumber sama persis dengan susunan kata dalam kalimat bahasa sasaran. Metode penerjemahan kata demi kata ini dapat diterapkan dengan baik hanya jika struktur bahasa sumber sama dengan struktur bahasa sasaran. For example, I know that little boy. Saya tahu itu anak laki-laki kecil. Metode yang kedua, literal translation. A type of translation that retains the lexical meaning but adapts the grammar to the grammar of the target language. Metode ini mempunyai kesamaan dengan metode penerjemahan kata demi kata, bahwa pemadanan yang dilakukan selalu lepas konteks. Perbedaannya adalah metode ini berusaha mengubah konstruksi gramatikal bahasa sumber menjadi konstruksi gramatikal bahasa sasaran. For example, my house is in the right side. Rumahku berada di sebelah kanan. Metode yang ketiga, faithful translation. A type of translation that tries to make the original contextual meaning, taking into account the grammar of the target language. This type of translation adheres to the intent and purpose of the source language. Metode ini berusaha menghasilkan makna kontekstual teks bahasa sumber meskipun melanggar struktur gramatikal bahasa sasaran. For example, Rudy is too well aware that he is naughty. Rudy menyadari terlalu baik bahwa ia nakal. Metode yang keempat, semantic translation. Translation methods that maintains the aesthetic element, beauty and naturalness of the source language. This method seeks to change the meaning of the source language by diverting the contextual meaning to be as close as possible to the syntactic and semantic structure in the target language of translation. Metode ini terfokus pada pencarian padanan pada tataran kata dengan tetap terikat bahasa budaya, bahasa sumber, dan berusaha mengalihkan makna kontekstual bahasa sumber yang sedekat mungkin dengan struktur sintaksis dan semantik bahasa sasaran. Dan jika sebuah kalimat perintah bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, misalnya, maka terjemahannya pun harus berbentuk kalimat perintah. Kata-kata yang membentuk kalimat perintah bahasa Inggris itu pun harus mempunyai komponen makna yang sama dengan komponen makna kata yang terdapat dalam terjemahan. For example, you must study how to achieve your goal.
Kamu harus rajin belajar untuk menggapai cita-citamu. Metode yang kelima, communicative translation. Translation method that translate the contextual meaning of the short language text so that it is easy for reader of the target language to understand. Metode ini berusaha mengalihkan makna kontekstual teks bahasa sumber secara akurat ke dalam bahasa teks bahasa sasaran agar terjemahan dapat diterima dan mudah dipahami oleh pembaca sasaran. In other words, metode ini sangat peduli pada masalah efek yang ditimbulkan oleh suatu terjemahan pada pembaca, yang tidak mengharapkan adanya kesulitan-kesulitan dan ketidakjelasan dalam terjemahan. Metode ini juga sangat memperhatikan masalah keefektifan bahasa terjemahan. Oleh sebab itu, dapatlah dikatakan bahwa metode ini mempersyaratkan agar bahasa terjemahan mempunyai bentuk, makna, dan fungsi. Hal ini perlu mendapat perhatian karena ada kemungkinan suatu kalimat sudah benar secara sintaksis tetapi maknanya tidak logis, atau bentuk dan maknanya sudah benar namun penggunaannya tidak tepat atau tidak alamiah. For example, keep of the grass, dilarang menginjak rumput. Metode yang keenam, idiomatic translation. Translating the short language into the target language with the same meaning as the idiom and everyday language that only exist in the target language. Metode ini berusaha untuk menghasilkan kembali teks sumber tetapi cenderung merusak nuansa makna dengan jalan menggunakan kolokial dan idiom, meskipun kedua hal ini tidak ada dalam teks bahasa sumber. For example, the water is boiling. Airnya mendidih. Metode yang ketujuh, pre-translation. Translation method that translate really by adding information that is not in the short language, changing the meaning of the short language, and changing the cultural background of the short language. Metode ini menghasilkan teks sasaran yang tidak mengandung gaya, bentuk, atau isi teks sumber. Metode ini juga tidak terikat pada pencarian padanan pada tataran kata atau kalimat. Metode ini tidak sama dengan metode adaptasi. Pesan dalam terjemahan bebas harus tetap setia pada pesan teks bahasa sumber. Penerjemah harus mempunyai kebebasan yang terbatas dalam mengungkapkan pesan itu dalam bahasa sasaran. Dia tidak mempunyai memodifikasi karya asli. Sebaliknya, dengan metode adaptasi, penerjemah dimungkinkan untuk melakukan beberapa modifikasi, misalnya seperti mengganti nama orang dan tempat di mana itu terjadi. For example, Sally and I do not know when the event will take place. Sally dan saya tidak mengetahui kapan acara itu berlangsung. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.